Shalom saudara, saya Edwin Hicks. Tuhan baik, firman-Nya sangat penting untuk diterima di dalam hati. Hari ini kita mau melayani, mau membagikan, mau sharing bagaimana kalau saudara menghadapi masalah. Amen. Tuhan mempersiapkan Yosua sebab dia harus mengalami atau melawan, menghadapi banyak musuh. Ada rencana Tuhan untuk dia masuk ke tanah Kanan, suatu tanah penuh susu dan madu, suatu tempat yang sangat makmur. Kota-kota yang ada yang sudah dibangun, mereka seharusnya masuk ke dalamnya. Mereka juga bisa memperoleh rumah dan lain-lain. Tetapi saat ada janji Allah, ada musuh. Tuhan mau kita tahu bahwa dia sudah buat jalan bagi kita. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara telah dipanggil untuk menang. Sebab Yesus sudah menang. Kita harus belajar berdiri terus atas firman Tuhan. Amin. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atas firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi pertama, kita tahu. Kita semua perlu tahu. HP disingkirkan. Adalah waktu bangun pagi, siang, pagi. Bahasa Inggris berkata merenungkan firman Allah pagi dan malam. Waktu bangun, firman. HP, kalau ada firman dulu ya. Kalau diganggu terus seperti kita semua, ya, kelemahan saya suka pengetahuan. Jadi kalau saya ingat sesuatu, saya cari tahu. Saya harus belajar. Kita semua, HP, Tuhan dulu, firman dulu. Merenungkan firman siang dan malam. Amin. Hey, itu rumus supaya kita berhasil dan beruntung dalam segala hal. Ada perselisihan, ada masalah dengan di rumah tangga, dengan keluarga, di tempat pekerjaan. Belajar menyembah Tuhan. Bukan hanya itu. Pertama, intim dengan Tuhan. Waktu dalam firman, waktu bersama dia. Kita tahu, amin. Saya mau membaca satu ayat yang sangat-sangat penting ya. Kita tahu sekali lagi, merenungkan firman siang dan malam. Amin. Kita tahu kita akan berhasil dan beruntung. Hello. Berhasil dan beruntung. Amin. Yohanes 8 dengar ada 31. Saya cari 31. Maka Yesus berkata, tunggu. 31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dengar ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Juga kepada Anda yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap dalam firman. Kalau ada perselisihan, ya belajar. Hamba Tuhan juga. Atau pelayan. Anda merasa harus berdoa syafaat, itu tidak ada masalah. Belajar yang utama, bikin waktu supaya intim dengan Tuhan secara pribadi. Mengutamakan itu. Karena kalau kita intim, kita menikmati firman, menikmati dia, dan dia adalah kasih. Kita belajar, kita menyembah dia. Kita menikmati firman-Nya. Firman itu penuh roh dan hidup. Menikmati dia. Amin. Kita menyembah dia. Kita mengalami kasih dia untuk kita. Kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Oh, Roh Kudus khusus yang mengingatkan saya ini hari ini. Yang utama firman. Tetap dalam firman, kamu akan mengetahui kebenaran.
Dan kebenaran itu, firman itu akan memerdekakan engkau. Kemudian dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Mazmur 1, 2, dan 3. Juga bagus lihat ayat 1 juga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan masalah dengan keluarga sering perselisihan. Belajar. Kalau diisi terus dengan firman, intim dengan dia. Ada saat orang bersemara, anak tidak diganggu. Nah, kita semua ada saat ya. Menyembah. Waktu membaca Alkitab, lihat, oh Bapak, terima kasih, engkau baik sekali. Terima kasih. Mengalami kasih dia akan Anda. Mengalami kasih dia, amin, akan Anda secara pribadi. Amin. Dan Anda akan membawa kasih yang Anda mengalami dengan Abba Bapa, dengan Bapa surgawimu. Amin. Oleh Yesus, Roh Kudus yang berada di diri kita, Anda akan mengalami kasih dia. Dan Anda akan membawa kasih itu kepada orang-orang di dalam keluarga. Atau juga di pekerjaan. Anda akan mengerti juga Anda sudah diampuni. Anda juga akan mengampuni. Mempelajari akal-budimu, jangan berpikir terus, oh saya diganggu, saya sudah. Tangkap pikiran yang negatif itu. Nah, Roh Kudus berada di diri kita, dia akan membantu. Jadi, saat menghadapi masalah, ya, akal-budi kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang luar biasa kuat, dia akan membantu. Dia berada di dalam diri kita. Amin. Jadi, kita juga mau melihat Roma 8. Ayat ini sangat penting. Harus apa kalau menghadapi masalah? 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada alih bahasa Yunani, Alkitab asli ditulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lain. Bahasa asli Alkitab di sini adalah bahasa Yunani. Dan ada ahli bahasa Yunani berkata, ini berarti Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Dan dia bilang ini mengenai bahasa roh. Firman Tuhan berkata, waktu kita menerima Roh Kudus, waktu mereka menerima Roh Kudus, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita yang mengatakannya, Roh Kudus memberikan kata-katanya. Dia berkata ini ada hubungan, ini berarti kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Dia berkata ini berarti berbahasa roh. Amin. Jadi ayat ini berarti ada masalah kita menghadapi, Roh Kudus turun dalam masalah ini. Dia membantu kita supaya kita keluar dari masalah itu. Kita berdoa, dia membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Itu arti ada ahli bahasa Yunani. Jadi Roh Kudus membantu kita berdoa dalam bahasa roh. Dia membantu kita berdoa suatu operasi penyelamatan. Ada masalah. Orang lain mengalami masalah. Bukan Anda sendiri, keluarga Anda, gereja Anda, kota Anda, negara lain. Roh Kudus akan membantu. Amin. Supaya kita mendoakan suatu operasi penyelamatan. Supaya orang mengalami kemerdekaan. Keluhan-keluhan. Ingat itu, dia berdoa dengan keluhan-keluhan. Amin. Kisah Rasul 7. Ayat 34. Saya membaca, nggak usah ke sana. Atau langsung pause, boleh dengar aja. Saya akan membaca
Langsung dari Alkitab ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Nah, waktu itu Israel, mereka berada di Mesir. Pertama di Kejadian, kita tahu contoh di Kejadian 45. Suku-suku Israel, 12 bangsa ya. Yusuf sudah berada di dalam Israel. Dia sudah berada di Mesir. Kemudian Yakub, anaknya, ke situ. Mereka mengalami kelaparan. Waktu itu mereka diperlakukan dengan baik sekali. Mereka dapat yang terbaik di negara Mesir. Tapi setelah itu Firaun itu, ada Firaun baru yang tidak mengenal orang bangsa Israel, orang-orang Israel. Jadi mereka menjadi budak. Mereka dipaksa kerja keras, terlalu keras, sangat panas di situ. Mereka hidup miskin. Mereka tidak hidup seperti orang yang ada perjanjian dengan Allah. Jadi mereka menderita. Dan mereka ada keluhan. Nah, walaupun mereka belum berbahasa roh, tapi keluhan mereka didengar Tuhan. Jadi sekali lagi, mereka lagi berada di Mesir kerja, dipaksa kerja, terlalu keras. Makan tidak terlalu bagus. Mereka menjadi budak di sana. Sekali lagi, Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir waktu itu ya. Dan aku telah mendengar keluhan, aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Mengenai Musa. Keluh kesah ialah keluhan-keluhan dalam bahasa Yunani, kata yang sama. Bahasa Indonesia berbeda, tapi kata yang sama dalam bahasa Yunani. Tuhan mendengar keluhan mereka dan keluh kesah mereka. Dan dia telah turun untuk melepaskan mereka. Amin. Jadi membangkitkan Musa. Jadi kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Mungkin Anda mengalami perbudakan atau Anda ada masalah. Orang lain mengalami masalah. Jadi Roh Kudus membantu kita berdoa. Dia turun dalam masalah itu. Dia memberikan kata-kata kepada kita. Kita berdoa. Suatu operasi penyelamatan. Mungkin teman, mungkin Anda. Harus apa kalau ada masalah, berdoa dalam roh. Firman Tuhan juga berkata, hei kamu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Bahasa Inggris berkata, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan bahasa Inggris berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, jika aku berbahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, dari dalam hati, kata Yohanes 7:37-39 ya. Dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Amin. Jadi, kita mendoakan hal-hal yang rahasia. Nah, saudara, di 1 Korintus 12, memang tidak semua orang akan berdoa berbahasa roh dan menafsirkannya atau memberikan pengertian kepada umat atau di depan umum. Tidak semua orang ada talenta untuk itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, kalau tidak ada orang bisa menafsirkan bahasa roh, biarlah dia diam dan berdoa sendiri kepada Allah. Dia bilang, jangan melarang orang berbahasa roh. Nah, banyak orang pakai ayat itu salah mengerti. Mereka bilang, oh no, kalau nggak ada penafsiran, nggak boleh berbahasa roh. No. Dia berkata, maksudnya di depan umum, kalau ada ibadah, orang berbahasa roh, orang nggak mengerti. Kalau orang berbahasa roh, di depan umum, orang tidak mengerti. Dia bilang, jangan begitu. Kamu sendiri berdoa kepada Allah. Itu karena dia berkata, yang berbahasa roh mendoakan hal-hal yang rahasia. Yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Ada bahasa roh,
di mana kita membangun diri sendiri. Kita perlu dibangun dengan kuasa roh Allah. Nah, tidak semua orang akan menafsirkan di depan umum, itu betul. Tapi maka penuhlah mereka, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka semua yang orang percaya waktu berbahasa roh. Amin. Nah itu kita berbicara mengenai kita doa secara pribadi. Juga kita berdoa bersama. Kita sedang berbicara bukan pesan yang disampaikan kepada umat Tuhan. Bukan. Kita berbicara, kita berdoa kepada Allah. Amin. Kita berbicara mengenai doa ini, walaupun akal budi kita tidak mengerti, kita berdoa kepada Allah karena ayat berikutnya. Amin. Dia berkata dari Roma. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita mengulangi ayat itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi, yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Ahli bahasa Yunani berkata ini ada hubungan dengan bahasa roh. Ada hamba Tuhan dulu yang tidak terlalu tahu bahasa Yunani. Dia tidak bisa membaca sampai dia dewasa. Istrinya mengajar dia bagaimana membaca. Dia membaca khususnya Alkitab. Dia membaca berita dan lain-lain. Walaupun dia tidak tahu bahasa Yunani, tapi dia kenal roh Allah. Dia tahu Roma dalam ayat 26 ada hubungan dengan bahasa roh. Jadi Roh Kudus dia turun dalam masalah bersama kita. Dia membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Itu ada hubungan bahasa roh. Lihat. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui masuk roh itu. Allah mengerti masuk roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Yaitu waktu kita berbahasa roh, pada saat kita berdoa, Roh Kudus membantu kita berdoa. Amin. Dia membantu kita berdoa, dia membantu supaya kita memperoleh apa? Operasi penyelamatan. Janji Allah. Amin. Allah mengerti masuk roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sebenarnya membantu berarti dia membantu. Kita yang berdoa, dia membantu. Dia mengilhamkan kita supaya kita mengucapkan kata-kata dari roh kita. Dari roh kudus dengan roh kita. Amin. Dia membantu kita berdoa. Kita lah yang berdoa, tapi dia akan membantu. Mendoakan suatu doa yang sempurna, bagus. Dia membantu kita mendoakan kehendak Allah yang sempurna. Sangat penting. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Dia akan membantu kita. Dia akan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Dia akan turun dalam masalah. Amin. Dia akan membantu kita berdoa. Supaya orang mengalami kemerdekaan. Dia membantu kita mendoakan kehendak Allah. Suatu operasi penyelamatan. Jadi Allah, waktu mereka menghadapi masalah, mereka menjadi budak di Mesir. Amin. Ya, kita lihat lagi. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah. Bahasa asli Alkitab, keluhan di Roma 8 sama dengan keluh kesah. Jadi Allah memperhatikan. Dia mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Amin. Jadi, kita ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Amin. Dan Roh Kudus membantu kita berdoa. Dia mengilhamkan kita mendoakan. Supaya kita berdoa dalam bahasa roh. Ada operasi penyelamatan. Ada orang lain, ada orang kudus lain yang perlu doa kita. Mungkin Anda sendiri. Jadi kalau menghadapi masalah, merenungkan firman. Menyembah Tuhan, memuji Dia untuk firman imanmu dikuatkan. Berbahasa roh.
Anda sedang membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan Roh Kudus membantu Anda mendoakan kehendak Allah yang sempurna, tapi juga operasi penyelamatan. Mungkin dirimu sendiri, keluargamu, pelayananmu, bisnismu, orang lain. Kalian menghadapi masalah, merenungkan firman. Merenungkan, berpikir mengenai firman. Amin. Lihat beberapa ayat yang memberkati Anda. Melihat ayat itu. Itu juga baca dengan ulang-ulang. Baca, lihat ayat itu. Kalau Anda menghadapi masalah. Amin. Terus berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus akan membantu Anda mendoakan operasi penyelamatan. 27 ayat berikutnya. Ayat, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui masuk roh itu. Allah mengerti masuk roh itu. Jadi waktu berbahasa roh dia mengerti. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita mendoakan kehendak Allah yang sempurna. Amin. Kehendak Allah untuk orang kudus apa? Jadi Allah mengerti waktu kita berbahasa roh. Dia mengerti masuk roh itu. Kita mendoakan kehendak Allah untuk orang kudus. Amin. 28 ayat berikutnya. Apa kehendak Allah untuk orang kudus? Kita tahu sekarang, waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bahwa mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, itu orang kudus. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, itu orang kudus. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Amin. Kehendak Allah yang sempurna, supaya dalam segala sesuatu akan ada kebaikan untuk orang yang mengasihi Tuhan yang terpanggil, yaitu untuk orang kudus. Akan ada kebaikan dalam segala hal. Bantu yang tahu berdoa dalam roh. Saudara juga yang ikut pelayanan dengan kami berdoa untuk Anda. Amin. Anda juga bisa berdoa untuk kami juga boleh. Amin. Juga Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Amin. Akan ada kebaikan dalam segala hal. Kehendak Allah untuk orang kudus, untuk saudara dalam Tuhan, supaya ada kebaikan dalam segala sesuatu. Dan Roh Kudus akan membantu kita berdoa supaya akan ada kebaikan dalam segala sesuatu. Sangat penting. Operasi penyelamatan. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, itu orang kudus, ya mereka dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Adalah kehendak Allah supaya ada banyak saudara. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, itu orang kudus ya. Mereka itu juga dipanggilnya. Jadi berbahasa roh, berdoa dalam roh. Tuhan mulai bekerja panggil orang kepada Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Yang percaya kepada Yesus, mereka, amin, yang beriman kepada Yesus, mereka dibenarkan. Jadi ada kehendak Allah supaya ada banyak saudara. Kalau berbahasa roh, itulah yang akan terjadi. Banyak orang akan dipanggil, orang akan dibenarkan, mereka akan percaya kepada Yesus. Amin. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Rasul Paulus berkata di Galatia 4:19, aku bersakit saleh lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam mereka. Dia berdoa dalam roh, dia bersakit saleh sampai mereka dipanggil, mereka sudah dibenarkan. Tapi sekarang mereka perlu apa? Menjadi lebih mulia, mereka perlu bertumbuh. Memang kita bertumbuh dari firman, belajar, tapi kita juga berdoa dalam roh, itu akan membantu orang lain. Rasul Paulus berkata, aku bersakit saleh lagi. Keluhan-keluhan ya, mirip ya. Aku bersakit saleh lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Terus berdoa untuk jemaat dalam bahasa roh. Mereka perlu, Roh Kudus akan turun dalam masalah kita berdoa, membantu kita berdoa. Supaya ada operasi penyelamatan, banyak orang akan dipanggil. Adalah kehendak Allah supaya ada kebaikan dalam segala hal. Amin. Amin. Juga orang akan dibenarkan, mereka akan percaya kepada Yesus. Juga waktu orang Mesir atau orang Israel, saat orang Israel, orang Yahudi berada di Mesir,
Tuhan mendengar. Saya akan pakai kata keluhan-keluhan mereka ya. Dia turun supaya mereka keluar dari Mesir. Setelah itu apa? Kita ada darah ditaruh di muka pintu. Mereka juga bakar domba. Mereka makan daging domba. Mereka dapat kekuatan. Ya, mereka dibawa keluar dengan banyak perak dan emas. Dan tidak ada yang tergelincir. Tidak ada yang sakit di antara mereka. Tidak ada yang lemah di antara mereka. Amin. Jadi kita berdoa roh orang akan juga dilepaskan, akan membantu mereka supaya keluar dengan perak dan emas. Dan supaya mereka tidak lemah. Amin. Kalau Anda sudah berdoa dalam bahasa yang dimengerti, sudah pakai firman, orang belum begitu sembuh, belum ada tanda, ya, memang kita percaya kita menerima, ada saja kita berdoa terus dalam bahasa roh untuk membantu orang mengalami kemerdekaan, ada operasi penyelamatan. Amin. Amin. Juga ada masalah finansial, Roh Kudus akan membantu berdoa juga. Amin. Itu sesuai firman. Memang kita kasih perpuluhan, betul. Kita menabur. Benih yang kita tabur dilipat gandakan. Saya sendiri sedang pikir juga mengimani menabur lebih. Di mana petani dia akan menabur jumlah benih yang sama dan berharap dia akan dapat lebih banyak berkat, ya. Oh, saya menabur, contohnya, saya menabur biji yang sama, jumlah benih yang sama. Dan dia berharap dia akan menuai lebih. Ada saat kita harus pikir, ya, Tuhan menyediakan benih. Ada saat kita harus menabur lebih, supaya kita menuai lebih. Amin. So memang kita menabur, betul. Pertama kita tahu, kita anak Tuhan, kita berhak menerima janji Allah, karena kita berada di dalam Yesus. Amin. Nah, Yesaya 59. Ya, di mana petani? Oh, saya menabur yang sama, saya berharap akan dapat lebih. Ya, ada saat, kalau mau dapat secara Tuhan, ada orang kerja keras, mereka di kota besar, mereka kerja keras, pikir-pikir, penjualan banyak bisa, atau apa. Kadang juga orang menipu luar biasa, mereka dapat banyak duit. Tapi lebih baik, jujur, ada kuasa dari Tuhan. Amin. Kalau kita lebih banyak doi, uang, memang Tuhan, memang Tuhan mau kita kasih lebih. Betul? Ya, kita harus pikir. Tuhan tidak lihat jumlah, dia lihat persentase. Saya enak kasih jumlah besar. Enak sekali. Persembahan. Contohnya orang dapat amplop di gereja sama seperti 20-an tahun. Saudara. Bagaimana kalau Yesus melayani? Jadi berdoa. Kita semua berdoa. Semuanya dari sukarela. Amen. Kita menghormati Yesus. Kita menghormati dia. Kita menghormati dia. Oh, haleluya. Kita semua akan ke surga. Haleluya. Dia memberikan segala hal kepada kita. Segala halnya yang dia miliki, kita miliki. Dia luar biasa. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Yesaya 59, 21. Adapun aku ini perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang ku taruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi ada perjanjian. Dari rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku atau perkataanku yang ku taruh dalam mulutku. Jadi kita berdoa dalam bahasa roh. Amin. Hasilnya ialah bangkitlah menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Masih ingat waktu kita berdoa dengan Roh Kudus, orang akan dipanggil, mereka akan dibenarkan, ada kehendak Allah untuk orang kudus. Satunya, supaya ada banyak saudara, mereka yang dipanggil, dibenarkan, mereka percaya kepada Yesus, kemudian bertumbuh, dimuliakan. Waktu perjanjian Tuhan, Roh menghinggapi mereka, Roh di atas kita, dia akan menaruh perkataan Tuhan di dalam mulut kita, firman-Nya, perkataan Tuhan di dalam mulut kita. Kita berdoa dalam Roh, amin. Lihat, hasilnya kita akan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1 saya membaca lagi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mereka mulai datang, saudara. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Berdoa Roh, orang akan datang, Anda akan menjadi mulia, Anda akan terbit, Anda akan cerah, Anda akan bercahaya, orang akan datang, termasuk kekayaan bangsa-bangsa akan datang juga. Waktu Tuhan mendengar keluhan-keluhan, ya, versi bahasa Inggris ke Indonesia, dia melihat mereka mengalami masalah. Ya, mereka menderita. Orang Israel atau orang Yahudi saat berada di Mesir, dan dengar keluhan-keluhan, dia turun untuk melepaskan mereka. Rencana Tuhan ialah mereka keluar dari Mesir, membawa perak dan emas, tidak ada yang lemah di antara mereka. Amin. Hello. Juga membawa mereka ke tanah yang penuh susu dan madu, rumah-rumah yang indah yang mereka tidak bangun, diisi dengan barang yang indah. Ada kehendak Allah supaya kita mengalami kemakmuran. Amin. Tuhan mau kita mengalami kemakmuran. Kita berdoa dalam Roh. Orang menderita, mungkin ada keuangan juga tubuh atau apa. Tuhan akan membantu kita mendoakan suatu doa. Amin. Di mana kita akan mendoakan suatu operasi penyelamatan. Semuanya akan menjadi baik. Amin. Banyak saudara, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Kita akan menjadi terang. Kita akan bercahaya dengan kemuliaan Allah. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menyembah, menikmati Tuhan secara pribadi. Menikmati, mengalami kasih Dia. Dan bawa kasih Dia kepada keluarga Anda dan kawan-kawan Anda. Amin. Saudara yang tetap dalam firman, Anda akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Yang tahu berdoa dalam bahasa Roh, ingat yang di bawah pelayanan kami sering mendoakan Anda. Berdoa akan ada kebaikan dalam segala sesuatu. Itu kehendak Allah untuk orang kudus. Roh Kudus membantu kita mendoakan itu. Dan juga banyak orang akan datang kepada terang. Terus berdoa dalam Roh. Anda akan mengalami kemerdekaan, termasuk kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ingat, saat ada masalah, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoa dalam Roh, berbahasa Roh terus. Membangun dirimu sendiri, tetap dalam firman. Ya, itulah beberapa prinsip saat Anda menghadapi atau saat inilah beberapa prinsip di mana Anda menghadapi, mengalami masalah atau saudara lain. Berdoa dalam bahasa Roh. Anda sedang mendoakan suatu operasi penyelamatan, yaitu kehendak Allah yang sempurna. Akan ada kebaikan dalam segala hal. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Saudara telah dipanggil untuk menang. Amin. Saudara telah dipanggil untuk menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Edwin Hicks. God bless.